Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah dari kelas Ekonomi Pembangunan A akan menjelaskan mengenai dualisme dalam pembangunan. Baik, yang pertama di sini ada dualisme ekonomi menurut Dr. Andes Muhammad Suparmoko. Menurutnya, di perekonomian perkotaan sudah bersifat industri dan uang digunakan secara luas. Sedangkan perekonomian di pedesaan kebanyakan masih bersifat pertanian. Beberapa daerah yang masih terbelakang dimanfaatkan sebagai daerah kantong asing. Kebanyakan daerah itu kaya akan hasil pertambangan seperti minyak bumi, emas, dan batu bara. Nah, selanjutnya di sini ada unsur pokok dualisme. Di dalam unsur pokok dualisme terdapat dua keadaan yang berbeda. Sebagian bersifat superior dan yang lainnya bersifat inferior, yang mana hidup berdampingan dengan waktu yang bersamaan. Di dalam kehidupan yang berdampingan ini bersifat kronis, di mana pada kedua sifat tersebut, yaitu sifat superior dan inferior ini menunjukkan peningkatan. Pada unsur superior tidak berpengaruh terhadap unsur inferior tersebut. Terus selanjutnya ada aspek-aspek dari dualisme ekonomi. Yang pertama ada perekonomian pasar, di mana daerah kota dan dekat dengan kota. Daerah perkotaan yang dekat dengan pelabuhan perekonomiannya bersifat ekonomi pasar dan banyak memanfaatkan uang sebagai transaksi. Banyaknya penggunaan uang dilatar belakangi oleh konsumsi masyarakat perkotaan dan daerah dekat dengan kota yang tinggi, di mana semua barang yang dikonsumsi tidak dapat dibuat dan dipenuhi sendiri. Ekonomi pasar berupa perekonomian yang menggunakan perdagangan dengan luar negeri melalui hubungan udara, laut, dan telepon sebagai penunjang informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota dan daerah sekitar kota melalui perdagangan. Lalu yang kedua ada aspek perekonomian subsisten daerah pedesaan, di mana perekonomian ini terjadi di daerah terpencil dan belum pernah terjadi kontak dengan dunia luar seperti Papua. Dalam perekonomian subsisten, mereka bertindak memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melalui barter, dan perkembangan informasi yang didapatkan juga masih minim sebab informasi yang didapat berasal dari mulut ke mulut. Selanjutnya di sini ada macam-macam dualisme. Yang pertama, dualisme sosial. Pada tahun 1910, seorang ekonom Belanda bernama J.H. Boyke menyatakan bahwa pemikiran ekonomi barat tidak dapat diterapkan dalam menangani masalah negara jajahan. Hal ini dikarenakan pada permasalahan negara jajahan berupa masalah kebutuhan sosial, sedangkan pada teori ekonomi barat menangani masalah kebutuhan ekonomi. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada dualisme ekologis. Pada tahun 1963, Clifford Geertz mengenalkan dualisme ekologis, di mana dualisme ekologis menggambarkan pola sosial dan ekonomi yang menyatu membentuk suatu keseimbangan internal. Clifford Geertz menjelaskan adanya perbedaan antara Indonesia dalam dan Indonesia luar. Daerah Indonesia dalam seperti daerah Jawa merupakan sistem ekologis padat karya yang ditandai oleh pertanian tebu, padi, dan tanaman lain yang membutuhkan iklim tropis untuk menunjang kehidupannya. Sedangkan pada Indonesia luar seperti daerah Sumatera yang kaya akan pertanian padat karya, modal utamanya yaitu kelapa sawit. Nah, selanjutnya yang di sini yang ketiga ada dualisme teknologi. Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana dalam kegiatan ekonominya menggunakan organisasi produksi dan teknologi produksi yang modern, sehingga hasil produksi di dalam sektor industri akan meningkat. Teknologi modern yaitu teknologi yang digunakan oleh sektor industri, sedangkan teknologi tradisional merupakan teknologi yang biasanya digunakan oleh sektor pertanian. Teknologi modern bersifat hemat tenaga kerja tetapi membutuhkan modal banyak dengan hasil produksi yang banyak pula. Sedangkan teknologi tradisional menggunakan metode padat tenaga kerja dengan modal yang sedikit, sehingga kurangnya modal dapat berpengaruh pada hasil produksi. Keempat ada dualisme finansial. Min mengungkapkan bahwa pasar uang dalam negara jajahan dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, pasar uang yang terorganisir dengan baik terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga ini penyedia pinjaman bagi perusahaan di bidang perkebunan tanaman ekspor
transport dan pertambangan. Lalu yang kedua, pasar uang yang tidak terorganisir, di mana pasar uang yang tidak terorganisir ini dengan baik adalah bentuk pasar uang yang bukan berbentuk institusional dan biasanya lebih menonjol di daerah pedesaan yang dikenal dengan rentenir. Lalu selanjutnya di sini ada dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi yaitu kegiatan ekonomi dan keadaan ekonomi serta keadaan yang lain dalam suatu sektor ekonomi tertentu yang memiliki sifat tidak seragam. Pada dualisme ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekonomi tradisional, di mana kegiatan dan keadaan ekonominya yang ada masih dikuasai oleh sektor tradisional. Sedangkan yang kedua yaitu ekonomi modern, di mana kegiatan dan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dikuasai oleh unsur-unsur yang bersifat modern. Di sini ada faktor-faktor penyebab dualisme ekonomi. Yang pertama, rasio antara manusia dan tanah. Di negara sedang berkembang, masyarakat memiliki tingkat kepemilikan tanah yang kecil. Rasio antara manusia dan tanahnya mencapai 1000 sampai 1500 orang per kilometer persegi, dengan 80% lebih hidup di daerah pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian tradisional. Sedangkan yang kedua ialah lemahnya perekonomian nasional. Hal ini umumnya terjadi pada negara sedang berkembang, di mana negara sedang berkembang biasanya tergantung pada perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri dalam investasi-investasi asing. Di sini ada pengaruh dualisme pada pembangunan. Yang pertama, pembangunan negara dapat terhambat. Salah satunya disebabkan oleh sifat dualisme perekonomian, di mana dualisme perekonomian menggunakan kegiatan sektor tradisional dalam penerapannya. Dan yang kedua, tidak hanya itu, dualisme teknologi juga berpengaruh pada pembangunan, disebabkan karena keuntungan modal asing yang didapat akan dibawa ke negaranya. Dampak yang ditimbulkan oleh dualisme teknologi ini adalah membatasi sektor pertanian untuk berkembang, memperburuk masalah pengangguran. Selanjutnya di sini ada dampak yang ditimbulkan ketika sistem tradisional diberlakukan. Yang pertama, terbatasnya usaha dikarenakan sifat takut untuk menuju ke arah perubahan. Yang kedua, produktivitas yang dihasilkan akan rendah sehingga ketidaksempurnaan pasar dapat terbentuk. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tingkat upah sektor modern dan sektor tradisional pastinya berbeda. Lalu yang terakhir di sini ada sifat masyarakat tradisional. Yang pertama, pendidikan masyarakat di daerah tradisional masih terbilang rendah. Lalu yang kedua, cara berpikir dan hidup masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Dan yang ketiga, sifat feodalisme dalam hubungan sosial masih dirasakan oleh masyarakatnya. Dan yang terakhir, akibat adanya dua unsur yang berbeda dalam dualisme, maka memberikan efek negatif dalam perekonomian. Dalam nyatanya saat ini, adanya sistem dualisme pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin berbeda, di mana yang kaya bertambah kaya, sedangkan yang miskin bertambah miskin. Tidak hanya itu, adanya pembangunan belum sanggup menciptakan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan pertambahan tenaga kerja, sehingga pengangguran semakin tinggi. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.